Everyone, am I audible? Yes, you are, Regina. All right. Thank you. So, hello everyone. My name is Regina. Same as Ayub. I'm also from Hasanuddin English Debating Society or HATS, which is UKM debat bahasa Inggris yang ada di Universitas Hasanuddin. In today's time, I will talk about introduction to British parliamentary debating. So I hope that kalau misalnya teman-teman penasaran dengan apa sih itu sebenarnya debat dengan sistem British parliamentary, I hope that you will pay attention to this karena akan ada explanation regarding that. Mungkin hostnya bisa enable share screen-nya dulu. Oke. Sudah? Ya, sudah. Alright. Is my share screen visible? Yes, it is visible. Alright, so as I have said before, that we will be talking about British parliamentary debate. But first of all, let's ask ourselves, sebenarnya debat itu apa sih? Apa sih yang dilakukan di dalam debat? Jadi I think there's a noise. Please mute the voice because I think okay. Jadi sebenarnya in a debate that the most important thing is to be persuasive. Jadi you guys kalau misalnya berdebat harus bisa menjadi sepersuasif. Persuasif itu maksudnya kayak semeyakinkan mungkin. Gimana sih caranya kalian bisa meyakinkan adjudicator atau jurinya dalam speech-nya kalian, dalam debatnya itu. Nah, and then what is debating? So debating is basically a battle about finding the most just and effective solution to a problem. Jadi battle untuk menemukan solution atau solusi yang paling adil dan juga paling efektif to current status quo atau problem yang sedang terjadi. So that's exactly debating, dan sebenarnya yang paling you guys need to take notes is to be persuasive in debate itself. And then what are the benefits of debating? Nah, there are lots of benefits of debating yang mungkin kalau once you guys already experience debating, kalau teman-teman sudah merasakan mungkin ikut debat, teman-teman akan merasakan sendiri experience-nya, dan it's not as bukan hanya sekedar yang poin-poin ini juga, tapi ada juga yang unlisted. Tapi I will explain first yang ada di PPT ini. Jadi yang pertama itu logical thinking. Through debating, teman-teman akan di-pressure, akan belajar untuk mempunyai logical thinking, karena dalam argumen-argumen debatnya itu bukan sekedar argumen, tapi kayak harus ada logical penjelasan step by step yang masuk akal atau yang logis. Jadi exactly by debating itu bakalan cultivates quick and multidimensional logical thinking. And then another benefits of debating is that it will enhance the ability to develop reasoned opinions. Jadi di dalam debat itu kalian bukan cuma sekedar memberikan opini atau misalnya bukan sekedar berargumen atau berpendapat, tapi kalau misalnya kalian punya argumen, kalian punya opinion, kalian harus bisa develop alasannya itu apa, kenapa sih kalian katakan A, kenapa sih kalian katakan B. Jadi bukan hanya sekedar bilang, oh ini tuh solusinya A, tapi harus ada penjelasan, harus ada analisis, kenapa sih solusi A itu yang paling bagus, kenapa sih solusi A itu masuk akal, kenapa sih solusi A itu possible atau mungkin untuk dilaksanakan. Jadi dengan kebiasaan untuk menjelaskan argumennya kita bakalan punya kemampuan untuk mengembangkan recent opinions. Jadi bukan hanya sekedar beropini, tapi ada juga alasan di balik opininya kita. And then next, another benefit adalah give a better understanding of the current events and the worst scenario around us. Jadi kan biasanya mosi-mosi di dalam debat itu dia membahas current issues, masalah-masalah yang lagi trending sekarang, yang lagi terjadi. Nah, karena kita mungkin sudah dapat
ilmunya atau kayak dapat gambaran dari motions-nya dari hal yang kita debatkan. Nah, itu bisa memberikan kita better understanding atau pengertian yang lebih baik terhadap current events ataupun intinya isu-isu yang ada di sekitarnya kita. And then next is to improve self-confidence, speaking style, and command of language. Jadi karena kita kan kalau berdebat pasti bukan berdebat ke diri sendiri, tapi kita didengar juga oleh orang lain, ada lawannya kita, dan dari situ itu grows confidence kita untuk terbiasa berbicara di depan orang lain, improve caranya kita berbicara, karena di dalam debat itu ada juga ada manner-nya orang saat membawakan argumennya, dan command of language as well. And then last, the benefits itu adalah enrich your overall leadership qualities. Nah, kenapa ini memperkaya overall leadership qualities-nya kita? Karena the moment when you want to be a leader adalah di dalam leadership atau kepemimpinan itu bukan hanya untuk mengayomi orang lain juga, tapi inside of that leader pasti orang itu akan berekspektasi ke kita, misalnya untuk kita bisa menyelesaikan suatu masalah, supaya kita bisa berpikir dengan cepat, supaya kita berpikir kritis. Nah, through debating, you will gain that kinds of benefits, kayak tadi critical thinking, bisa menyelesaikan masalah and whatnot, dan itu akan berdampak, akan memperkaya overall leadership qualities yang kita miliki. Nah, jadi ini 5 points of the benefits of debating. Tapi for me personally, I don't think that 5 poin ini adalah the only benefits of debating. Karena honestly, through debating juga I gain so many experience, I gain so many new friends, dapat banyak pengalaman baru, dapat banyak teman baru, and I think that's also a very, very valuable benefits for me, karena saya debating, dan I think itu something yang mungkin teman-teman akan have interest as well, dan pasti teman-teman akan merasa bahwa hal-hal seperti pengalaman, teman baru itu adalah hal yang valuable untuk kalian. Dan that's personally the benefit of debating for me. And I hope you guys in the future can experience that benefits as well. Nah, next we will talk about what is actually good debater. Tapi ini ya, mungkin teman-teman bisa baca di note-nya, that there's no such thing as perfect debater, but here's the bare minimum. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai that person is a perfect debater yang sempurna. I mean like there is no certain ways to achieve perfect debater, tapi ada bare minimum atau setidaknya hal-hal yang harus teman-teman lakukan kalau misalnya kalian ingin menjadi debater yang handal or a good debater. Nah, point number 1, you must have good knowledge of current issues. Jadi punya pengetahuan yang, dan pengetahuannya bukan sekedar pengetahuan, tapi pengetahuannya betul-betul mungkin pengetahuannya luas atau punya deeper understanding of current issues, dari isu-isu yang sedang terjadi, isu-isu yang lagi hangat-hangatnya. And then number 2, you need to you must have the ability to generate ideas. Jadi harus punya kemampuan untuk generate the ideas, untuk untuk mengaplikasikan idenya. Jadi it's not sekedar idea, tapi you know how to apply those ideas. And then number 3, you must have the ability to think critically and logically. Jadi harus punya kemampuan untuk berpikir secara kritis dan secara logis. Nomor 4, ability to present the idea systematically. Jadi punya kemampuan untuk present the ideas atau menampilkan, mempersembahkan idenya secara sistematis. Nah, yang dimaksud secara sistematis itu apa? Yang dimaksud secara sistematis adalah selalu ada logical reasoning atau selalu ada alasan di balik ide yang kalian miliki. Kayak kenapa sih solusinya kalian tuh bagus? Kenapa sih solusinya kalian lebih efektif? Dan lain sebagainya. And then lastly, to be a good debater, you need to have the ability to handle culturally diverse and challenging situations with great ease and to want their own enjoyment. Jadi ini adalah 5 ways or 5 the bare minimums that you guys can do in order to be a good debater. Nah, next, we're going to talk about types of motion.
wait a minute. Yeah, so sorry for the delay. Not really delay, itu kayak intinya gitu. Jadi in debate ada several types of motion. Ada beberapa jenis motion. Jadi motion dalam debate itu bukan hanya satu jenis saja, tapi ada banyak jenis-jenis motion atau mosi di dalam debate. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu motion atau mosi. Jadi mosi itu adalah topik yang didebatkan di dalam debatnya. Jadi topik yang mau didebatkan, basically itu adalah motion. Nah, tipe pertama dari motion itu adalah proposal motion. Nah, biasanya proposal motion itu adalah motion yang diawali dengan this house would THW itu maksudnya this house would. Kalau di bahasa Indonesia kan itu dewan ini akan. Nah, ini contoh dari proposal motion. Nah, biasanya proposal motion yang dimaksud dengan this house itu adalah government. Tapi biasanya ada juga motion yang bakalan specify siapa sih this house-nya. Tapi kalau misalnya tidak dispecify this house-nya, berarti this house-nya itu adalah government. Nah, apa yang mau kita buktikan atau apa yang menjadi burden of proof dalam proposal motion? Jadi yang pertama itu adalah will the proposal solve certain problem? Apakah proposal yang kalian ajukan itu akan menyelesaikan masalah tertentu? Yang kedua is implementing the proposal morally justified. Apakah implement the proposal? Apakah mengimplementasikan proposal ini itu adalah hal yang secara moral dapat dibenarkan? Nah, jadi itu biasanya yang menjadi burden of proof dalam proposal motion. Nah, biasanya kalau menjadi tim oposisi dalam proposal motion, itu kalian bisa punya dua opsi. Pertama, kalian mau defense status quo, kalian mau pertahankan status quo. Status quo itu hal yang sudah ada sekarang, atau kalian mau improve status quo-nya. Kalian kayak mau memperbaiki keadaan yang ada. Mungkin kayak kalian mau ada status quo yang baru. Nah, itu biasanya kalau misalnya kalian jadi opposition dalam proposal motion. Nah, terus, Nah, and then after proposal motion, ada yang dinamakan dengan statement motion. Nah, jadi statement motion, kan kalau proposal itu tadi THW, this house would. Nah, kalau statement motion, itu dia THBT. Nah, THBT itu maksudnya this house believes that. Jadi, dewan ini percaya bahwa this house believes that. Saya kayak ini, this house believes that sharing economy brings more harm than good. This house believes that the poor is justified in pursuing a complete Marxist revolution. Jadi kalau yang THBT itu adalah statement motion, Nah, motion itu punya BOP atau burden of proof untuk membuktikan statement mana yang benar atau yang salah. Jadi kayak misalnya dalam motion, this house believes that sharing economy brings more harm than good. Nah, kalau kalian government, berarti kalian mau proof kalau sistem sharing economy itu membawa lebih banyak harm daripada good. Nah, kalau kalian opposition, berarti kalian mau proof kalau statement ini tuh salah. Kalau sharing economy itu lebih banyak bawa good-nya daripada harm-nya. Nah, jadi that's basically about statement motion. Nah, after statement motion, ada motion yang jenisnya biasanya THBT, X should do Y. Jadi, this house believes that X should do Y. Nah, apa yang dimaksud X dengan Y? X sama Y itu maksudnya aktornya. Jadi, kayak ini kan, this house believes that South Korea should advocate for the recognition of North Korea as a nuclear state. Nah, jadi aktor X-nya itu di sini South Korea.
terus aktor Y-nya itu adalah North Korea. Jadi kayak maksudnya dalam motion ini itu kayak pertama kita kayak mau buktikan kenapa sih ini bagus atau kenapa sih ini buruk kalau misalnya X melakukan Y-nya ini, atau misalnya is it morally correct, apakah ini dapat dibenarkan secara moral apa yang dilakukan sama aktor X-nya ini. Jadi that's basically what we want to achieve in this house believes that X should do Y. Kayak kita mau dilihat apakah kalau yang dilakukan sama X ini sudah benar kalau mereka lakukan Y-nya. Nah, notice that this kind of motion itu mereka pakai lensa dari third party. Jadi lensa dari orang ketiga. Nah, artinya argumennya itu not limited to Y, tidak terbatas kenapa melakukan Y itu adalah hal yang baik atau buruk bagi si X-nya. Tapi bisa juga argumennya itu membahas kayak bagaimana action yang dilakukan sama X ini akan berimpact kepada aktor lain. Jadi to simplify, kayak argumennya itu bukan sekedar berputar di X-nya saja, kayak kenapa sih ini bagus ataupun buruk kalau X lakukan ini, aktor X lakukan ini, atau misalnya kenapa sih ini akan bagus atau buruk kalau misalnya South Korea lakukan ini. Nah, tapi bisa argumennya itu membahas tentang gimana apa sih impact-nya ke aktor lain kalau South Korea lakukan ini. Nah, that's basically motion this house believes that X should do Y. Nah, next itu ada this house as X would do Y. Jadi contohnya misalnya ini. This house as Western countries would stop selling arms to Saudi Arabia. Nah, ini agak mirip ya dengan yang ini THBT X should do Y. Tapi kalau di sini, kalau misalnya kita ini, kan ini ada kata S kan, SX, atau misalnya di sini as Western countries. Jadi argumennya kalian, itu kalian harus put your shoes in the X perspective. Jadi kayak kalian harus memposisikan dirinya kalian sebagai X. Jadi argumennya kalian itu harus bisa beneficial, harus bisa menguntungkan untuk aktor X-nya ini. Nah, jadi burden of proof-nya itu biasanya kayak pertama, apakah proposalnya itu dapat dapat membantu untuk mewujudkan interest atau tujuan dari aktor X, atau misalnya is implementing the proposal, apakah mengimplementasikan proposalnya itu adalah sesuatu yang dapat dijustifikasi sama si aktor X ini. Jadi intinya argumennya tuh harus beneficial untuk si aktor X-nya ini. Nah, next itu ada evaluative motions. Misalnya kayak this house regrets the rise of sharing economy, this house celebrates the decline of European Union, jadi EU itu European Union. Nah, intinya kalau evaluative motion itu bunyinya this house regrets atau this house celebrates. Kayak motionnya itu mau membahas tentang phenomenal thing yang sedang atau yang telah terjadi, yang sedang terjadi di dunia ini. Nah, terus burden of proof atau hal yang perlu kita buktikan itu apa? Nah, yang perlu dibuktikan dalam evaluative motion itu adalah kenapa sih hal ini itu adalah sesuatu yang regrettable atau sesuatu yang harus kita regret, bahasa Indonesianya yang harus kita sesali, atau kenapa sih ini adalah sesuatu yang harus kita rayakan. Nah, jadi itu yang mau dibahas di evaluative motion. Terus ada dua jenis motion yang lain, ada judgment motion. Jadi judgment motion ini, this house supports the inclusion of FARC as a political party in Colombian elections, this remilitarization of Japan. Nah, dalam judgment motion kita juga kalau tidak dispesifikasikan atau tidak disebut siapa aktornya, berarti aktor yang kita pakai itu adalah third party. Jadi kita sebagai third party in the motion. Nah,
biasanya di dalam judgment motion itu dia sudah ada proposal atau sudah ada plan-nya atau sudah ada policy-nya. Nah, dan kayak kita mau buktikan apakah proposalnya itu atau apakah plan-nya itu atau hal yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bagus atau tidak. Nah, ya basically itu. Dan yang terakhir itu adalah direct comparative motions. Nah, kalau di motion ini kayak this house prefers Asian values to Western liberalism atau this house prefers a multipolar world to US hegemony. Nah, kalau direct comparative motion itu mereka mau intinya membandingkan dua hal. Jadi kalian tidak bisa bahas hal lain di luar motion itu. Kan kayak ini kan misalnya motion this house prefers Asian values. Nah, kan berarti sudah jelas yang mau kalian bandingkan itu adalah Asian values dengan Western liberalism. Jadi kayak mana sih yang lebih bagus, Asian values atau Western liberalism? Nah, itu basically direct comparative motion. So, in total ada like 7 jenis types of motion yang biasanya keluar di dalam debat, dan each motion itu punya burden of proof atau burden of proof yang berbeda-beda. Jadi kayak kalian harus pay attention kalian membangun argumennya. Ini cuma kayak overview saja mengenai debat dan motion yang biasanya keluar di dalam debat. So I hope that maybe it can help dan bisa improve juga debate-nya kalian in the future. Nah, next kita masuk ke topik utamanya kita, yaitu bakalan bahas mengenai British Parliamentary Debate. Nah, jadi ini disclaimer ya, dalam debat itu ada 3 jenis debat. Yang pertama itu ada British Parliamentary yang akan kita bahas. Yang kedua itu ada Asian Parliamentary, dan yang ketiga itu ada Austral Parliamentary. Nah, Asian sama Austral itu mereka hanya terdiri dari 2 tim, yaitu tim pemerintah dan tim oposisi, government and opposition. Dan tiap tim itu isinya ada 3 orang. Nah, tapi kali ini kita akan hanya bahas mengenai British Parliamentary. Nah, gimana sih kalau British Parliamentary? Jadi British Parliamentary itu mereka ada 4 tim. Nah, tim yang pertama itu namanya adalah opening government atau pemerintah pembuka. Nah, tim yang kedua itu opening opposition atau pembuka oposisi. Tim yang ketiga itu closing government atau penutup pemerintah, dan tim yang terakhir adalah closing opposition atau penutup oposisi. Nah, karena ada 4 tim, jadi gimana urutan bicaranya? Nah, urutan bicaranya itu ini udah saya kasih nomor. Jadi yang pertama bicara itu adalah Prime Minister atau pembicara pertama dari tim pembuka pemerintah atau opening government. Terus setelah Prime Minister bicara, dilanjutkan sama ini yang nomor 2, Leader of Opposition atau pembicara pertama dari tim opening opposition. Terus setelah Leader of Opposition, dilanjut sama ini yang nomor 3, yaitu pembicara kedua dari opening government atau Deputy Prime Minister. Terus dilanjut ke pembicara kedua dari opening opposition. Terus setelah selesai keempat orang yang ada di tim pembuka berbicara, dilanjutkan dengan ke tim penutup. Nah, yang berbicara pertama itu adalah member of government atau pembicara pertama dari closing government, terus member of opposition, pembicara pertama dari closing opposition, dan dilanjutkan sesuai nomor ini sampai ke opposition whip atau pembicara kedua dari closing opposition. Jadi kayak ini kan prime minister dulu, terus dilanjut. Nah, jadi prime minister dulu, terus dilanjut ke leader of opposition, pembicara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi intinya kayak gitu dalam British Parliamentary. Dan yang membedakan dengan Asian Parliamentary, kan kalau Asian itu tadi hanya ada 2 tim, dan tiap tim terdiri dari 3 orang. Kalau di British Parliamentary ada 4 tim, dan setiap tim terdiri dari 2 orang. Nah, ini ada general description tentang British Parliamentary Debate. Jadi, setiap pembicara itu mempunyai waktu sebanyak 7 menit untuk membawakan argumennya mereka.
Dan sebenarnya ada waktu toleransi selama 20 detik. Jadi kalau misalnya sudah 7 menit 20 detik, 7 menit 20 detik sudah berlalu, maka jurinya itu tidak akan tidak akan lagi mencatat argumennya kalian. Jadi jangan pernah berpikir kalau kalian bisa berbicara di atas 7 menit itu justru lebih bagus dan lebih lebih convincing atau meyakinkan jurinya. No, because dalam debat itu ada batas waktunya, dan kalau kalian melewati batas waktunya itu ya percuma saja, karena adjudicator atau jurinya tidak akan lagi mencatat argumennya kalian. Terus yang kedua, points of information are allowed between minutes 1 and 6. Nah, apa sih itu points of information? Jadi, points of information itu maksudnya adalah sanggahan. Jadi kalau debat bahasa Indonesia dengarnya tuh bunyinya tuh sanggahan. Tapi kalau dalam debat bahasa Inggris namanya points of information. Dan points of information atau sanggahan hanya bisa dilakukan di apabila sudah melewati 1 menit saat pembicara berbicara, dan ditutup atau tidak bisa lagi dilakukan kalau sudah menit ke-6. Jadi baru bisa dilakukan kalau sudah lewat 1 menit, dan tidak bisa lagi dilakukan kalau 6 menit sudah berlalu. Nah, caranya tawarkan POI itu gimana? Jadi kalau debat offline yang langsung ketemu face to face, ketemu tatap muka, itu biasanya points of information itu ya kita angkat tangan terus kita bilang POI, ma'am, POI, sir, kayak gitu. Nah, terus yang POI-nya tuh kayak gimana? Kan misalnya tadi tim government atau tim pemerintah itu kan ada 2 toh, yang opening dengan yang closing. Terus tim opposition juga ada 2, yaitu opening dengan closing opposition. Nah, terus POI-nya gimana? Apakah boleh yang closing government POI ke opening government-nya? Apakah boleh tim penutup pemerintah memberikan sanggahan atau POI ke pembuka pemerintah? The answer is no. Tim penutup pemerintah tidak boleh melakukan sanggahan atau POI ke tim pembuka pemerintah. Kalau misalnya kalian mungkin tidak setuju dengan argumennya pembuka pemerintah, itu bisa dibilang di speech-nya kalian, di pidatonya kalian, tapi kalian tidak boleh memberikan POI. I will explain that later on in the other slide. Tapi that's basically the point-nya. Yang tim penutup dari bench yang sama, dari sisi yang sama, kalau kalian sama-sama pemerintah, kalian tidak boleh memberikan POI. Tapi kalau misalnya kalian tim penutup pemerintah, terus kalian mau memberi POI ke pembuka oposisi, nah itu baru boleh. Kayak gitu. Intinya kalau kalian sama-sama pemerintah tidak boleh, kalau kalian sama-sama oposisi juga tidak boleh. Tapi kalau kalian beda, misalnya kalian oposisi terus mau memberikan sanggahan ke pemerintah, itu baru boleh. Kayak gitu untuk POI. Nah, terus decided mostly on logic, not speech beauty or English precision or factual loadedness. Nah, jadi dalam debat itu jurinya tidak menilai seberapa bagus atau seberapa advance bahasa Inggris yang kalian gunakan, karena that's not the point of debating. Walaupun kalian pakai broken English, tapi what you need to know, broken English-nya tuh juga masih understandable ya, kayak jurinya masih bisa paham. Nah, even if kalian pakai broken English, tapi kalau argumennya kalian bagus dan argumennya kalian itu logical, ya go on, kayak itu bagus. As compared to mungkin kalian pakai bahasa Inggris yang sangat advance, bahkan yang jurinya pun sebenarnya tidak tahu apa artinya, tapi kayak tidak ada logical analysis atau tidak ada penjelasan yang bagus di balik argumennya itu kalian, ya I think yang the one with broken English itu bakalan menang, karena yang dihitung itu adalah logiknya atau explanation of argumentsnya kalian, bukan dari how advanced your English is or how beautiful your words that you are using. Itu bukan itu yang mau dicapai di dalam debat. So don't worry, atau jangan berkecil hati kalau misalnya kalian punya lawan yang bahasa Inggrisnya advance sekali, bagus sekali, karena that's not the point of debating. The point of debating is to provide logical explanation. Jadi jangan minder kalau misalnya kalian merasa bahasa Inggrisnya kalian tidak bagus. Just go on. Dan actually through debating juga itu sebenarnya it will improve your speaking abilities, kayak gitu. Ya, ini untuk general description.
Nah, di sini saya bakalan bahas lagi mengenai team roles atau roles apa sih, peran dari setiap tim. Kan ada 2 jenis tim kan, ada tim government, pemerintah, dengan ada tim opposition. Nah, tapi ada juga 2 jenis tim, yaitu tim opening dan tim closing. Tim opening itu tadi yang kayak opening government dengan opening opposition. Tim closing itu yang closing government dengan closing opposition. Nah, opening dan closing itu punya 2 peran yang berbeda dalam debat. Dan kita bakalan bahas perbedaan dari opening dan closing. Nah, pertama itu untuk opening. First is that you need to explain, as opening, you need to explain what is the most urgent issues of the debate. Jadi kayak, kalau kalian tim opening, kalian pembuka pemerintah atau pembuka oposisi, it's very important, sangat penting bagi kalian untuk menjelaskan apa sih sebenarnya masalah yang paling penting, apa sih masalah yang paling besar dan mau diselesaikan dari debatnya. Nah, itu adalah one of the ways to actually win a debate. Ini adalah salah satu cara supaya kalian bisa menang dalam debatnya, yaitu punya urgensi yang jelas. Kalau kalian punya urgensi yang jelas, itu pasti argumennya kalian kayak akan sounds convincing atau kayak akan terdengar lebih meyakinkan dibandingkan tim yang tidak punya urgensi. Nah, next adalah kalau kalian opening government, having model in your speech helps, but it is not mandatory. Kalian punya model tuh kayak mekanisme, tapi itu sebenarnya tidak necessary, kayak tergantung dari motionnya juga. Kalau misalnya kayak proposal motion, itu wajib punya model. Kayak model tuh misalnya pertama misalnya mau melakukan evaluasi bulanan, kedua misalnya tidak mengizinkan anak-anak untuk bermain sosial media tanpa pengawasan orang tua. Intinya kayak gitu yang dibilang dengan model atau mekanisme. Intinya mekanisme yang ada dari argumennya kalian. Nah, tapi kalau kalian jadi opening opposition, kalian harus pilih stance-nya kalian. Nah, stance-nya itu pertama bisa stick dengan status quo atau memilih status quo yang sudah ada. Yang kedua, bisa status quo with an improvement. Jadi kayak kalian mau perbaiki status quo-nya. Yang ketiga, kalian bikin counter model atau sesuatu yang benar-benar baru dan belum ada di status quo. Nah, jadi itu kalau menjadi opening opposition. Terus, just because you guys are opening, doesn't mean kayak kalian itu harus bawa definition atau definisi yang ada di dictionary. Jadi kayak kalian tidak perlu misalnya kayak buka Oxford Dictionary atau Cambridge Dictionary untuk membawa definisi. Karena sebenarnya definisi itu something yang bisa kalian closing team. Ini untuk opening. And then next itu adalah closing. Nah, pertama, bring extension in your speech. It can be new arguments, it can be new examples, new response, or new way of saying things. Nah, jadi ini sebenarnya yang paling penting dari closing, dari closing. Kayak kalian harus bawa extension, kalian harus bawa sesuatu yang baru dan belum dibawa sama tim openingnya kalian. Jadi kayak kalian bawa unique contribution or new contribution in the debate. Itu adalah cara gimana kalian bisa memenangkan debatnya kalau kalian menjadi closing team. Yang kedua, don't forget to take POI from your opening. Yang ketiga, summarize the debate. Summarize itu conclude the debate. Simpulkan debatnya. Lakukan bias adjudication in favor of your closing team, not the bench. Nah, jadi kalian harus simpulkan debatnya. Jadi kayak seolah-olah tuh kalian sebenarnya adjudicator, tapi adjudicatornya tuh yang bias, yang berpihak ke timnya kalian. Dan ingat, biasnya itu bias ke timnya kalian saja, ke closingnya saja, bukan ke bench. Ke bench itu maksudnya, misalnya kalian penutup pemerintah. Bench itu artinya penutup pemerintah dan pembuka pemerintah. Nah, kalau kalian melakukan bias adjudication, jangan bias ke openingnya kalian juga, tapi biasnya ke closing saja, ke timnya kalian saja. Jadi kalian tetap kayak misalnya bukan jelek-jelekan, kayak
kalian mau bilang argumennya yang tim pembuka ini salah atau argumennya tim pembuka ini tidak sekuat argumennya closing and whatnot. And then lastly, don't repeat what the opening team has said. Instead, you need to fill the lack of explanations coming from opening. Ya, intinya jangan don't be repetitive. Nah, sekarang kita masuk ke speaker roles. Yang pertama itu adalah first speaker of opening. Jadi pembicara pertama dari opening, baik itu opening government atau opening opposition. Nah, dua hal yang paling penting sebagai pembicara pertama. Yang pertama adalah stance, yang kedua adalah arguments. Nah, stance itu apa ya? Stance itu pendirian, kayak ya stance itu pendirian timnya kalian, kayak ini loh yang mau dicapai, ini loh yang menjadi hal utama dalam timnya kami. Nah, stance itu kayak bisa dibikin setelah kalian question dirinya kalian atau timnya kalian, what is the problem that arise within the motion? How do we solve that problem? Nah, kalau kalian menjadi prime minister atau pembicara pertama dari tim opening government, kalian bawa model atau mekanisme. Kalau kalian menjadi pembicara pertama dari tim opening opposition atau leader of opposition, namanya you need either you need to stick with status quo or you need to change the status quo or you need to improve the status quo. Jadi kayak dari sini tuh bisa muncul stance. Nah, setelah stance, hal penting adalah arguments. Nah, start your argument with the most important value or gain in the debate. If you are LO or leader of opposition, you need to bring rebuttals to Prime Minister. Jadi kalau misalnya kalian pembicara pertama dari tim opening opposition, jangan lupa untuk membawa sanggahan atau rebuttals ke tim opening government. Nah, second speaker of opening. Pembicara kedua dari tim opening, baik itu opening government atau tim opening opposition. Namanya itu adalah deputies, deputy prime minister, deputy leader of opposition. Nah, first thing that you need to do is to strengthen your team. Jadi kayak strengthen your team itu bisa dilakukan dalam dua cara. Pertama, you can bring new arguments that your first speaker hasn't said yet, or number two, you provide new explanations to support your first speaker's argument. Then, of course, don't forget to provide rebuttals as well. And then next, first speaker of closing. Pembicara pertama dari closing, baik itu closing government atau closing opposition. Namanya adalah member. Jadi member of government atau member of opposition. Ya, exactly bring extension. Nah, extension itu kayak gimana? Maksudnya extension itu kayak highlight the specific and unique contribution that your team brings to the debate. Dan jangan lupa be different from your opening. Dan lastly, of course, jangan lupa bawa rebuttals to opening teams. Nah, jadi kayak sebagai tim closing, the thing is that kalau misalnya kalian mendapat posisi sebagai closing team, kalian harus dengar baik-baik apa yang kurang dari openingnya kalian, apa yang belum dibahas sama openingnya kalian, dan kalian curi itu atau ambil itu ke timnya kalian, dan kalian jelaskan lebih baik. Bahkan mungkin in the worst case scenario, kalau misalnya kalian kan pasti di case building sudah bikin argumen, tapi ternyata argumennya kalian sudah dibawa duluan sama openingnya. Nah, jadi kayak kalian harus be kreatif dan harus berani rombak ulang argumennya kalian. Karena I think adjudicators itu tidak akan terlalu count argumennya kalian kalau misalnya itu sama dengan apa yang sudah dikatakan sama opening. So I think the only tips of being closing team is be kreatif dan harus berani untuk rombak argumen. Next is second speaker of closing atau whip speakers, baik itu closing government atau closing opposition. Pertama adalah summarize the debate. Nah, summarize the debate atau conclude the debate, simpulkan debatnya, itu pertama kalian compare your team with the other three teams. Jadi, let's say misalnya kalian closing opposition. Nah, sebagai closing opposition, kalian harus bandingkan timnya kalian dengan opening government, dengan opening opposition, dan closing government. Nah, tapi jangan lupa, lakukan bias adjudication. Jadi setelah kalian compare timnya kalian bilang, kenapa sih timnya kalian itu yang paling bagus di debat ini? Kenapa sih timnya kalian itu menang di debat ini? Nah, itu yang dilakukan dalam summarizing the debate. And then next is strengthen the extension, and lastly, of course, provide rebuttals as well. Jadi ini yang dilakukan sama whip speakers atau second speaker of closing.
So I think that's all untuk untuk introduction to British parliamentary. I hope that the introduction was understandable. Dan teman-teman mungkin bisa mendapat ilmu baru mengenai British parliamentary, especially sekarang juga British parliamentary itu sudah banyak lombanya. That's all. I give back the floor to Ayub. Okay, thank you, Regina, for the presentation. Now we are going to move to the second agenda of this event, which is the Q&A session. Regina, you may start with answering the questions from the G-Form first, and then ask the other participants whether they have any questions or not. So yeah, I give it back to the guest speaker. Thank you. Alright. Jadi sekarang kita sesi question and answer ya, teman-teman. Dan Ayub sudah kirimkan saya pertanyaan yang dari G-Form pas teman-teman mendaftar. Itu ada beberapa yang bertanya. Dan I will try to answer that first, ya. Nah, wait a minute. Nah, first question. First question. How to win a debate that will lack strong data such as legislation while the opponent has it and we only have data on an incident? How to win the debate? Nah, jadi basically inti pertanyaan itu gimana sih caranya kita bisa menangkan debatnya padahal kita tuh punya pengetahuan mengenai data yang sedikit sedangkan lawannya kita itu bawa banyak data di argumennya mereka. Jadi here's the thing. Dalam debat I don't know if Indonesian debate atau misalnya debat hukum ya. Of course kalau debat hukum mungkin mereka butuh data. Tapi kalau misalnya in English debate, as far as I understand and as far as I know, itu adalah it's not often, tidak sering for debaters to actually bring data. Kayak misalnya mau bilang pada tahun misalnya berdasarkan website ini pada tahun 2021 itu misalnya jumlah penderita penyakit ini tuh sekian. I barely find any debater yang bawa data seperti itu. Mungkin ada, tapi bukan sesuatu yang sering atau sering kita temukan in debate competition. Nah, jadi don't worry kalau misalnya kalian punya lawan atau tim punya lawan yang bawa data banyak sekali. Karena adjudicator, yes, they will listen to that data. Tapi it doesn't mean anything kalau misalnya data itu tidak disertai dengan penjelasan atau argumen yang kuat. Jadi kayak yang paling penting sebenarnya dalam English debate is your logics, is your arguments. Kayak di balik argumen itu, walaupun tidak ada datanya, tapi kalau ada explanation yang logical, itu it's acceptable. Jadi to win the debate is to actually bring as many as logical explanation yang possible kayak gitu. Jadi don't worry kalau misalnya kalian tidak bawa data, tapi don't forget juga pasti arguments is so much more convincing, akan lebih meyakinkan kalau misalnya argumennya itu membawa contoh. Ya, it's okay kalau contohnya itu hanya contoh yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari dan bukan contoh yang mungkin dari website. It's totally fine. Yang penting jangan lupa untuk bawa contoh karena sebenarnya contoh itu makes your argument sounds more convincing. So I think that's to win a debate. Kalau misalnya lawannya kalian punya data yang banyak, meanwhile kalian tidak punya data, it's totally fine. Yang penting kalian bisa lebih convincing. Nah tadi lebih convincingnya itu ada banyak cara. Yang pertama kalian punya banyak analisis atau logical reasoning. Yang kedua jangan lupa bawa contoh juga walaupun contohnya bukan contoh yang data, it's fine. I think that's for the first question ya. And then I hope my answer itu understandable dan mungkin bisa give you new perspective. And then next question, how do we make our argument and debate become better? I mean, how we should arrange the argument. Jadi basically I think
questionnya itu kayak gimana sih caranya mengatur argumen atau arrange di argumen, susun argumennya. To be honest, I'm not a debater yang punya struktur argumen yang bagus. Kayak to be honest ya, my argument is often messy as well, secara structure. But from the knowledge that I have yang pernah diajarkan sama debater-debater lain atau misalnya through experience, biasanya tuh struktur yang paling umum digunakan dalam debat itu namanya AREL. Jadi AREL, AREL. Nah, apa itu AREL? A-nya itu assertion. Assertion itu judul dari argumennya. Jadi apa sih judul dari argumennya kalian dan how to make a good assertion, bagaimana cara membuat judul yang baik. Nah, kalau yang pernah diajarkan ke saya to make a good assertion, untuk membuat judul yang bagus, itu adalah assertion yang direct dan jelas apa sih goalnya dari argumennya kalian. Nah, itu to make a good assertion. Terus R-nya itu apa? R-nya itu adalah reasoning. Jadi kan judul atau assertion, terus reasoning. Kayak reasoning tuh bisa jadi kayak kenapa ini possible, kenapa ini adalah better mechanism, kenapa ini efficient. Intinya reasoning kayak alasan-alasan kenapa itu a good argument atau something yang bisa solve the problem. Itu reasoning R. Terus E itu evidence. Nah, evidence ini adalah contohnya. Contoh yang you can find in your daily life. It's not something yang harus kayak kalian baca data-data, no. Bisa kalian dapat dari sekedar ngobrol dengan orang lain atau you pay attention to the current trend and such. Itu bisa menjadi evidence. Nah, and then L-nya itu adalah link back. Jadi setelah disebut reasoning dan evidence-nya, jangan lupa dua hal itu, reasoning dan evidence, kalian link back lagi dengan assertion-nya kalian. Jadi kayak kalian mau bilang, this is why the argument stands because blah blah blah. Nah, itu yang dimaksud dengan link back. Jadi RL, assertion, reasoning, evidence, and link back. Itu biasanya yang dipakai sama orang-orang in structuring their arguments. I think to make a good structure of argument doesn't only happen once, kayak sekali coba langsung bisa. I think kayak it needs practice as well, and I'm still practicing karena to be honest, my structure are still messy as well, but it's okay karena as long as you can convince the educators then create logical reasoning, it's totally fine. Jadi that's basically untuk the most common way ya, cara yang paling umum dalam arranging argument. I hope the answer is understandable as well. And then next question, how to restrain ourselves from stuttering when starting our arguments? Gimana sih caranya untuk mencegah dirinya kita supaya tidak stutter? Stutter tuh kayak terbata-bata apabila kita membawakan argumennya kita. I think the easiest way adalah to practice as often as you could, to experience debate as often as possible. Karena semakin sering kalian berdebat, semakin sering kayak kalian berbicara di depan lawannya kalian atau depannya educators, kalian bakalan less nervous, rasa nervous atau gugupnya tuh akan semakin berkurang. Karena kan the reason why kayak kita tuh biasanya stutter saat berbicara atau kayak terbata-bata saat berbicara itu karena kita terlalu gugup dan kita tidak fokus. Jadi to prevent ourselves from stuttering is first, don't be nervous. Don't be nervous karena your opponents, your educators are people just like you, are humans, so they're not going to eat you and such. So don't be afraid, don't be nervous. But secondly adalah fokus. Jadi fokus, jangan pikirkan hal yang lain, tapi fokus ke what you want to deliver in your speech. I think that's the thing yang bisa dilakukan untuk prevent yourself from stuttering. Jadi semakin sering kalian experience debate, I think rasa gugupnya juga akan berkurang lama-kelamaan. I hope the answer is understandable as well. And then the next question, what is the difference between English debate and Indonesian debate? Apa bedanya debat bahasa Inggris dan debat bahasa Indonesia?
I don't think kayak there's a significant difference from Indonesian debate and English debate, karena as far as I know, debat bahasa Indonesia itu juga mengadopsi apa yang ada di debat bahasa Inggris. Misalnya di debat bahasa Indonesia itu mereka juga pakai Asian Parliamentary atau mereka juga pakai British Parliamentary, dan waktu bicaranya itu juga sama, waktu POI-nya juga sama, yaitu 15 seconds. Jadi I don't think kayak there is a difference between Indonesian and English debate, but maybe kalau misalnya there's another opinion tentang bedanya English and Indonesian debate, ya feel free to add me, to add me and share what you know in this forum. But for me, I don't think there's a significant difference. Kecuali bahasanya ya, kalau debat bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia, kalau debat bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kayak dari jenis mosi itu I think sama, sistem debatnya juga sama, caranya juri assess debatnya juga sama. So yeah, I don't think there's a difference. And then next question adalah ini ya, what is the difference of Asian Parliamentary? Jadi mungkin mau nanya ya, kayak kalau Asian Parliamentary itu kayak gimana? Nah, in Asian Parliamentary, kan tadi mungkin I already explain, tapi cuma sedikit doang ya tadi di awal. Nah, kalau Asian Parliamentary itu dia terdiri dari dua tim, yaitu dua tim, yaitu tim government dan tim opposition. Kalau di bahasa Indonesia kan itu tim pemerintah dan tim penutup. Nah, masing-masing tim itu terdiri dari tiga orang. Jadi government punya 3 orang, opposition punya 3 orang juga. Waktu bicaranya itu sama dengan British Parliamentary, yaitu 7 menit 20 detik. Tapi kalau di Asian Parliamentary itu ada yang namanya pembicara penyimpul atau reply speaker. Nah, reply speaker itu hanya boleh dilakukan oleh pembicara pertama atau pembicara kedua dari masing-masing tim. Jadi pembicara ketiga itu tidak boleh jadi reply speaker. Reply speaker itu hanya satu orang dan dia hanya boleh dari pembicara pertama atau pembicara kedua. I think that's all untuk Asian Parliamentary. Other than that, there's no difference. Jadi basically hanya jumlah tim dan jumlah orang yang berdebat saja. Itu untuk perbedaan between British and Asian Parliamentary. From what Ayub has done me, I think that's all the questions yang ada dari G4. Next, mungkin bakalan buka question and answer untuk teman-teman yang baru mau bertanya di Zoom. Kalian bisa unmute atau bisa raise hand terus unmute yourself, atau boleh juga bertanya di chat box kalau mungkin ada yang malu-malu. But don't be afraid guys, kayak jangan malu-malu kalau mau bertanya. So is there any question? Teman-teman bisa raise hand ya kalau mau bertanya. Okay, so there's a question from Ari Syafaat. Will you explain once again the burden of proofs of judgment motion? Jadi pertanyaannya itu adalah burden of proof dari judgment motion ya. Oke. Wait a minute ya. Let me open first. Nah, in case mungkin kayak kalian lupa judgment motion itu yang mana. Jadi tadi judgment motion itu yang kayak this house supports the inclusion of blah blah blah, this house supports the continued blah blah blah. Nah, itu yang kalau this house supports itu dia biasanya judgment motion. Terus burden of proof-nya itu apa? Nah, wait ya. Nah, jadi
BOP atau burden of proof dari judgment motion itu basically mirip dengan motion-motion yang sebelumnya. Kayak kenapa sih proposal ini itu adalah proposal yang baik atau proposal yang buruk dalam menyelesaikan problemnya. Itu yang BOP yang pertama. BOP yang kedua, kenapa sih proposalnya morally accepted or not? Ya, basically sebenarnya mirip-mirip ya in most motions. Kayak burden of proof-nya itu kayak membahas kenapa sih ini bagus atau buruk, terus membahas juga kenapa sih ini something yang moral justified or not. Nah, judgment motion itu kayak gitu juga burden of proof-nya, sama dengan motion-motion yang lain. Dan jangan lupa dalam judgment motion itu kalian pakai third party perspective. Jadi kalian sebagai aktor ketiga dalam this motion, which means that sebagai aktor ketiga itu kalian juga bisa bahas ke impact-nya ke aktor-aktor yang lain yang tidak di-mention dalam motion-nya. Itu untuk pertanyaannya, Ari. Apakah understandable, Ari? Oke, ya. You're welcome, Ari. Terus next ada pertanyaan dari Muhammad Bahrudin. Kak, aku mau bertanya beberapa tips. Jika aku adalah seorang yang membutuhkan waktu lebih untuk case build, bagaimana jika di suatu perdebatan nanti aku menjadi closing dan argumenku itu sama total dengan openingku? Apakah ada beberapa tips untuk mengubah argumenku dengan cepat? Nah, ya, a very good question from Muhammad Bahrudin. Jadi here's the thing, kayak menjadi closing, tadi kan I have mentioned before, menjadi closing means that you need to be creative, harus menjadi sekreatif mungkin. Dan to be honest, it's very challenging to be closing for me personally. Kayak susah sekali jadi closing, apalagi kalau dapat tim opening yang bagus sekali dan bisa bawa semua argumen. Nah, the thing is, kalau misalnya kalian merasa sulit untuk bisa menang dibandingkan opening, kalian jangan fokus untuk menjadi lebih bagus ke opening. That's my personal tips. Terserah kalian mau apply ini or not. Tapi kalau saya personally, kalau saya sudah merasa kayak, oh, it's very hard to challenge atau to win over my opening, just focus on winning over your opposite bench. Misalnya kalian jadi closing government kan, terus opening government-nya itu bagus sekali dan kayak kalian bingung gimana ya supaya bisa jadi lebih bagus atau bawa argumen baru yang belum dibawa sama opening. Nah, daripada kayak kalian buntu sekali untuk cari argumen yang baru dan belum dibawa sama opening, mending kalian fokus untuk betul-betul rebuttal, betul-betul response tim opening opposition dengan tim closing opposition. That's my personal tips ya. Jadi kayak tidak usah pusing to be better than your opening. Tapi make sure kalau kalian itu di atasnya si opposition opposite bench-nya kalian. Dan it's okay not to be first. At least you are second gitu loh. Maksudnya yang penting jangan third sama fourth. Nah, I think that's the thing. Kalau that's for me ya personally. Tapi I don't know if you guys gimana. Nah, untuk tips gimana supaya bisa cepat cara mengubah argumennya, I think mungkin orang-orang yang bisa membuat argumen secara cepat itu adalah orang-orang yang sudah sangat sering berdebat. Jadi the more debates you do, semakin banyak kalian ikut lomba debat, semakin banyak kalian ikut latihan debat, itu kan berarti kalian akan semakin terekspos dengan argumen-argumen kan. Dan artinya itu kayak biasanya tuh misalnya argumen di motion A ternyata bisa dipakai sebagai argumen di motion B. Nah, jadi semakin banyak experience debate itu akan semakin cepat juga kalian untuk make argument karena sebenarnya argumennya mirip-mirip. So I think that's my tips in making secara cepat merombak argumen apabila sudah dibawa sama openingnya. Itu sih untuk pertanyaannya Muhammad Bahrudin. Is that clear? Atau mungkin masih mau nanya lagi? Alright, you're welcome. Is there still any more question? Masih ada yang mau nanya lagi nggak? Bisa unmute, bisa juga lewat chat.
I will wait for 2 more minutes ya, kalau misalnya masih mau ada yang bertanya. Oke, masih ada yang mau nanya enggak? I will count down from 3, 2, 1. Okay, I think there's no more questions. So that's all introduction to British parliamentary debate. I hope that what I have explained can add your insights regarding debate. Dan I'm so sorry kalau misalnya mungkin ada errors or mistakes tadi in my explanation, and feel free to correct me. Atau kalau misalnya kalian masih punya further question tapi belum sempat bertanya di sini, you guys can approach me through my personal WhatsApp or Instagram. So thank you everyone for paying attention. I give the floor back to Ayu. Okay, thank you, Regina, for the explanation. That marks the end of Heads Goes to School 2021. Thank you for participating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But before we